Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali dialog kita. Dokter Nadia, tadi ada yang menarik dari pernyataan Anda mengenai micro lockdown, salah satu antisipasi yang dilakukan nanti usai para pemudik ini kembali ke daerah asal. Bisa dijelaskan kembali, Dok? Iya, baik Mbak Maria. Jadi micro lockdown ini adalah tentunya upaya kita untuk menurunkan ya kemungkinan antisipasi adanya lonjakan kasus. Artinya pada daerah di tingkat RT, RW ini dapat melakukan penetapan beberapa kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah misalnya melakukan karantina selama 5 hari untuk para pendatang maupun tentunya para pemudik. Yang kedua yang dapat dilakukan adalah menerapkan aturan untuk bisa membawa hasil pemeriksaan laboratorium, baik itu dengan rapid antigen ataupun dengan pemeriksaan PCR yang hasilnya tentunya harus negatif sebelum memasuki wilayah tempat tinggalnya atau tempat tujuan dari pendatang tersebut. Nah, yang lain tentunya adalah pengawasan karena kita tahu bahwa kita sebenarnya ini kan juga masih dalam penerapan PPKM Mikro. Jadi tentunya pengawasan oleh posko-posko tangguh ini harus dioptimalkan, termasuk juga nanti kalau ada kasus positif itu harus segera dilakukan kontak tracing dan kasus-kasus yang kontak erat ini harus juga mau segera melakukan pemeriksaan. Ya, Dok. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu sudah diterapkan lah ya beberapa bulan terakhir ini. Namun kembali lagi pengawasannya, Dok. Bagaimana kemudian pemerintah dapat meyakinkan bahwa nantinya setelah libur Lebaran tahun ini begitu pengawasannya akan bisa lebih ketat lagi? Iya, sepertinya kan kita sudah banyak belajar ya di akhir Desember sampai dengan Januari dengan peningkatan kasus yang mencapai 10.000 sampai 14.000 dan juga kematian yang cukup besar. Di sisi lain kita juga melihat apa yang terjadi di negara India. Ini menjadi suatu proses pembelajaran juga. Kalau kita melihat peningkatan ataupun penguatan untuk penegakan aturan ini terus-menerus dilakukan oleh aparat tentunya TNI maupun Polri ya. Dan ini diharapkan tentunya dengan kerjasama yang dengan pemahaman juga yang harus didukung oleh masyarakat, ini bisa kita lebih baik lagi tentunya. Karena ini kan tujuannya adalah untuk keselamatan kita bersama. Oke, saya mau geser ke Pak Dubes. Pak, tadi ada beberapa langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes, apa yang ditempuh oleh pemerintah Singapura. Nah, karena ada 2 klaster di Bandara Changi dan juga di salah satu rumah sakit, ini artinya di Bandara Changi sekarang nih statusnya ditutup dan seluruh penerbangan internasional juga ditiadakan. Begitu, Pak? Singapura tadi akan yang menarik disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa yang penting dilakukan itu kan sekarang melakukan pemeriksaan dan kemudian mencari orang yang melakukan kontak erat. Nah, di Singapura itu mereka sejak awal sudah menerapkan teknologi. Kalau saya bisa tunjukkan ini yang namanya trace together. Jadi semua orang di Singapura itu harus memegang ini. Ini data ini adalah untuk digital tracing. Mereka membuat semacam model orang itu yang disebut dengan kontak erat itu kalau dia berdekatan lebih dari 15 menit dalam jarak 2 meter dengan orang yang positif COVID. Nah, orang yang seperti itu, datanya itu ada di Kementerian Kesehatan. Jadi orang itu dengan cepat diminta untuk melakukan pemeriksaan, bahkan kalau perlu dijemput oleh ambulans. Jadi Singapura ini begitu cepat untuk melakukan pengetatan dan kemudian pemeriksaan dan kemudian mengendalikan betul penyebarannya supaya kemudian tidak terlalu banyak warga yang melakukan kontak erat. Kemudian di media secara kontinu diberitahukan bahwa ada orang yang pernah positif dan berkunjung ke tempat ABCD. Nah, orang yang berada di tempat ABCD itu yang kemudian salah voluntary, mereka datang untuk memeriksakan dan PCR. Nah, ini yang berkaitan tadi dikatakan yang kedua oleh Dr. Nadia. Ini kan berkaitan dengan persoalan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini yang menurut saya pekerjaan rumah di Indonesia itu saya bisa menyadari betapa sulitnya Ibu Nadia dan teman-teman dokter karena saya juga sampai sekarang masih di Satgas. Saya berulang kali menyampaikan di Singapura dan juga di banyak negara yang lebih maju sistem peradabannya, mereka itu akan merasa hebat kalau dia comply dengan aturan.
Nah, di Indonesia itu justru ketika dia bisa melanggar aturan merasa hebat. Nah, ini value yang berubah, ini persoalan kultur, ini yang harus saya kira Iya. diperbaiki, Bayu Maria. Kalau kita tidak pernah bisa menetapkan berdasarkan aturan-aturan dan tanggung jawab pribadi itu tidak pernah melekat pada diri kita, maka akan sulit. Jadi sehebat apapun sistem, sehebat apapun pemerintah, kalau kemudian masyarakatnya tidak disiplin itu akan sulit. Nah, di Singapura beruntung kemudian masyarakat itu disiplin, kemudian bertanggung jawab, ditambah dengan penerapan peraturan yang sangat tegas. Oke. Mulai kemarin misalnya Maria, Bayu, itu kan mulai berlaku aturan pengetatan untuk berjaga-jaga ini diterapkan. Di semua mal-mal itu jumlah orang yang pergi ke mal terbatas. Tetapi di setiap lantai ada yang disebut dengan ambasador pengawasan social distancing, physical distancing. Orang ini anggota masyarakat biasa, sukarelawan, dia punya hak untuk menegur dan memberikan sanksi. Dan budaya Semua semacam orang yang ini kan memang melanggar harus dan kemudian dibentuk tidak begitu ya Pak patuh Dubes pada ya? apa yang diinstruksikan oleh ambasador ini, dia akan dikenakan denda $300 dan itu akan berlipat 2 kali ketika pelanggarannya berulang. Jadi sistem, aturan, kedisiplinan, dan penegakan aturan itu satu rangkaian yang saya kira harus dilakukan. Baik, budaya untuk kedisiplinan ini menyelamatkan memang yang Indonesia harus dari diterapkan di Indonesia. Mungkin memang butuh waktu, tapi PR juga dari pemerintah dan kami semua di sini. Terima kasih banyak Pak Dubes dan juga Dr. Siti Nadia telah bergabung bersama kami berbagi berbagai pelajaran baik di Singapura dan juga Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu.